Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana cuaca di tempat teman-teman? Kalau saat ini di tempat saya dalam keadaan gerimis, tetapi ada gluduk dan sesekali petir menyambar. Mudah-mudahan hujan yang dikirim Allah dari langit disertai dengan barokah untuk kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam keadaan yang hangat-hangat sejuk ini, saya ingin berbagi resep masakan yang menurut saya rasanya sangat lezat. Makanan ini terdiri dari telur, kemudian minyak kelapa, susu hangat, air hangat, ragi kering, gula pasir, tepung terigu protein tinggi, dan garam halus. Langkah yang harus saya kerjakan, saya masukkan 1 butir telur, kemudian saya pecahkan dengan whisk dan saya kocok ringan. Untuk kemudian saya tambahkan 50 gram minyak kelapa. Kalau tidak ada minyak kelapa, bisa digantikan minyak yang lainnya ya. Bisa minyak jagung atau minyak sawit. Kemudian ditambahkan susu hangat sejumlah 100 gram. Saya lebih suka menggunakan susu sapi segar karena di tempat saya ada warung yang selalu sedia susu sapi segar. Saya tambahkan juga air hangat sebanyak 100 gram. Ini saya aduk hingga tercampur rata. Untuk kemudian saya tambahkan 6 gram ragi kering. Saya aduk kembali dan supaya mudah untuk mengembang, saya tambahkan 10 gram gula pasir. Untuk tepung terigunya, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi sejumlah 300 gram. Dan tidak lupa saya tambahkan setengah sendok teh garam halus. Saya aduk, ini adonannya relatif encer ya, relatif ringan. Teman-teman tidak usah gelisah karena memang adonannya nanti begitu lembut. Dan ketika nguleni kita tidak perlu menggunakan tenaga yang besar. Jadi kita tidak bisa mendapatkan adonan yang betul-betul kalis, tapi seperti ini. Setelah adonan seperti ini, saya tutup, kemudian saya istirahatkan selama 30 menit di tempat yang hangat. Untuk isiannya saya menggunakan sambal manis pedas, kornet, daun bawang, dan daun seledri yang telah saya rajang, serta keju yang telah saya parut. Setelah adonan istirahat 30 menit, maka saya taburkan tepung terigu di atas karpet kerja dan saya tuang adonan yang telah mengembang 2 kali. Jadi sambil memindahkan, saya tekan ringan agar udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Untuk kemudian saya rolling ringan ya. Jadi adonannya memang betul-betul lembek ya, lembut sekali ya. Dan ini memang membawa dampak ketika kue sudah matang, kuenya juga demikian lembut, enak sekali kita kunyah ya. Jadi cocok untuk dikonsumsi bagi anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan dan bagi orang tua yang mendapatkan kendala dalam pencernaan. Dengan ringan adonan saya buka, kemudian untuk mempercepat proses pembukaan saya gunakan rolling pin. Untuk diameternya terserah teman-teman. Saya oleskan sambal manis pedas. Jadi saya sengaja menggunakan sambal supaya ada sensasi pedas-pedas sedikit. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa menggunakan saus tomat ya atau pasta tomat. Silahkan membuat sendiri pastanya, saya rasa sama-sama enak ya. Kemudian setelah rata saya distribusikan kornetnya. Ini kornet rasa sapi dan
sengaja tidak saya bentuk menjadi satu adonan tertentu, tapi saya distribusikan agak merata supaya setiap lapisannya nanti bisa mendapatkan rasa daging sapinya. Kalau sudah tersebar secara merata, saya akan distribusikan juga rajangan dari daun seledri. Saya senang sekali menggunakan daun seledri ini karena aromanya begitu sedap, apakah untuk makanan yang di oven, atau makanan yang dikukus, atau makanan yang direbus. Aromanya luar biasa. Setelah seledri saya ratakan, kemudian saya juga ratakan daun bawang yang sudah saya rajang halus. Kemudian keju yang telah saya parut juga saya ratakan. Kalau teman-teman suka keju mozzarella silahkan, tapi saya menggunakan yang cheddar dan saya parut. Dari ujung saya tutup adonan itu dengan cara menggulung bagian pinggirnya. Saya harus ekstra hati-hati karena adonannya begitu tipis. Saya khawatir kalau sobek, padahal belum waktunya disobek. Nantinya adonan ini juga akan saya sobek. Saya teruskan menggulung sampai batas ujung. Setelah sampai batas ujung, maka saya jimpit-jimpit, saya pijit-pijit agar kedua ujung bisa menyatu. Kemudian untuk bagian yang agak gendut, saya pipihkan agar distribusinya nanti merata. Setelah merata, maka menggunakan pisau saya kerat-kerat, syukur kalau tidak sampai bawah. Jadi nanti harapannya itu lapisan pertama terbuka, tapi lapisan berikutnya tetap tertutup. Ketika lapisan terbuka, maka akan terlihat warna-warni yang begitu memikat. Warna merah dari sambal manis pedas, warna hijau dari daun-daun, dan warna putih dari keju. Dengan menggunakan pisau plastik, saya pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan saya letakkan di atas loyang yang telah saya beri lapisan kertas pembakar untuk kemudian akan saya bakar di dalam oven yang telah saya panaskan lebih dahulu dengan api atas dan bawah suhu 190 derajat. Untuk kue ini saya panggang selama 20 sampai 25 menit. Sebelum saya panggang, maka saya berikan topping yang terdiri dari kuning telur yang telah saya kocok. Saya sengaja menggunakan hanya kuning telur agar warna yang saya dapatkan bisa kuning mencolok sehingga bisa mewarnai roti dengan lebih cerah. Semua roti kita usap dan mari kita oven. Nah, ini hasil akhir dari pemanggangan roti kita. Jadi di sini kita bisa lihat warna merah, warna hijau, dan warna putih. Untuk menyemarakkan warna, saya oleskan margarin yang telah saya cairkan ke atas kue. Selain untuk menyemarakkan warna, juga untuk menambah rasa. Jadi memang ini salted margarin ya, jadi rasanya sedikit asin sehingga menambah nikmat dari kue ini. Untuk sajian kepada keluarga, saya pindahkan kue ini ke piring saji dan hasilnya adalah seperti ini. Cantik sekali. Dan ketika kita konsumsi, rotinya terasa lembut, bumbunya sedang-sedang saja. Walaupun namanya manis pedas, tetapi tidak pedas sekali, tidak manis sekali, tetapi sedang-sedang saja. Perpaduan yang cantik antara manis, pedas, dan asin. Silahkan teman-teman mereguk, menikmati pada saat cuaca dingin-dingin sejuk di bawah gerimis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.